Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan laporan proyek PGBL kami mengenai implementasi pembukuan belanja perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran berdasarkan POK tahun anggaran 2025 pada BRMP PKH untuk tugas mata kuliah akuntansi pemerintah. Di sini saya tidak sendiri, sama rekan kelompok 8 yang pertama ada Yeni Bilesari dengan NIM akhir 087, dengan saya Najmi Humaira dengan NIM akhir 126, dan Zaskia Nazri Dinar dengan NIM 290. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa bab dari bab 1 pendahuluan hingga akhir kesimpulan dan saran. Untuk penyampaian pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk yang pertama yakni bab 1 atau pendahuluan, di mana latar belakang sendiri untuk pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien merupakan salah satu prinsip penting dalam mewujudkan good governance atau pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan APBN, setiap satuan kerja pemerintah berpedoman pada DIPA dan POK sebagai dasar pengelolaan anggaran. Adapun pejabat yang berwenang yakni bendahara pengeluaran yang memiliki peran penting dalam melakukan pembayaran, pencatatan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban transaksi keuangan negara. Salah satu jenis belanjanya yang memerlukan pembukuan dengan tertib yakni belanja perjalanan dinas karena melibatkan berbagai dokumen pertanggungjawaban. Adapun objek yang kami teliti yakni BRMPPKH sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian juga mengelola belanja perjalanan dinas melalui akun dengan kode 524111 dan 524113 dalam POK tahun anggaran 2025. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi pembukuan belanja perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran di BRMP PKH. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama menganalisis alokasi akun perjalanan dinas dalam POK tahun anggaran 2025. Yang kedua, menjalankan mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas. Yang ketiga, menganalisis proses pembukuan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran. Yang keempat, mengevaluasi penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan perjalanan dinas. Selanjutnya untuk bab 2 yakni tinjauan pustaka. Yang pertama, dari Bendahara Pengeluaran sendiri merupakan pejabat yang bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang negara dalam pelaksanaan APBN. Selain melakukan pembayaran dan pembukuan, bendahara juga berperan penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya ada pembukuan bendahara pengeluaran, di mana merupakan proses pencatatan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran secara sistematis untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, serta mendukung penyusunan laporan pertanggungjawaban. Pembukuan sendiri meliputi buku kas umum dan juga buku-buku pembantu lainnya seperti buku pembantu kas, bank, pajak, dan uang muka kerja. Selanjutnya, belanja perjalanan dinas merupakan pengeluaran negara untuk membiayai perjalanan pegawai dalam rangka tugas kedinasan, baik perjalanan dinas biasa maupun di dalam kota. Biaya yang ditanggung meliputi uang harian, transportasi, penginapan, dan komponen lainnya sesuai standar biaya masukan atau SBM, serta harus didukung dokumen pertanggungjawaban yang lengkap. Selanjutnya, petunjuk operasional kegiatan atau POK merupakan dokumen yang memuat rincian kegiatan, target,
jadwal dan alokasi anggaran sebagai pedoman pelaksanaan DIPA. POK sendiri berfungsi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran agar realisasi belanja sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Yang terakhir, akuntabilitas pengelolaan keuangan negara merupakan kewajiban pengelola keuangan negara untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini, akuntabilitas diwujudkan melalui perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan juga pelaporan yang sesuai ketentuan. Selanjutnya. Baik, selanjutnya untuk bab 3, metodologi dan objek penelitian. Penelitian dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 April 2026 di Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jalan Raya Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat. Dengan narasumber itu Ibu Surati, SPT MSC, selaku Ketua Tim Evaluasi dan Pelaporan. Objek penelitiannya yang menjadi fokus utama penelitian kami itu analisis belanja perjalanan dinas di BRMPPKH tahun anggaran 2025 dengan tujuan peninjauan prosedur sesuai standar perbendaharaan. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan data eh, dilakukan dengan dua metode. Yang pertama metode wawancara langsung dengan narasumber dan yang kedua dengan metode studi literatur yang bersumber dari jurnal, buku, artikel, serta dokumen resmi BRMP PKH. Selanjutnya untuk bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama, gambaran umum BRMP PKH. BRMP PKH merupakan unit pelaksanaan teknis di bawah Kementerian Pertanian yang bertugas melaksanakan perakitan dan modernisasi peternakan serta kesehatan hewan. Dalam menjalankan tugasnya, BRMP PKH mengelola anggaran APBN melalui DIPA dan POK. Salah satu jenis belanja yang mendukung pelaksanaan kegiatan instansi adalah belanja perjalanan dinas yang dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran. Lalu untuk struktur belanja perjalanan dinasnya, total anggaran dari Pagu tahun 2025 itu senilai 9 miliar 913 juta 970 ribu rupiah dengan total belanja perjalanan dinasnya sebanyak 2 miliar 399 juta 700 ribu rupiah. Dari total 2,3 miliar ini, belanja perjalanan dinas itu mencapai 24,21% dari total anggaran secara keseluruhan. Dari 24,21% ini menunjukkan pentingnya kegiatan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pendampingan program. Selanjutnya untuk pengelolaan belanja perjalanan dinas. Alokasi belanja perjalanan dinas itu ada dua akun. Yang pertama akun 52411 untuk belanja perjalanan dinas biasa sebanyak 2 miliar 1,840 rupiah. Dan yang kedua akun 524113 untuk belanja perjalanan dinas dalam kota itu senilai 240 juta 860 ribu rupiah dengan totalnya 2 miliar 399 juta 700 ribu rupiah. Kegiatan kegiatan utama yang didukungnya yang pertama untuk pendampingan program strategis Kementan, yang kedua untuk monitoring dan evaluasi, yang ketiga untuk pengelolaan administrasi keuangan, yang keempat penyusunan program dan anggaran, dan yang terakhir untuk koordinasi informasi peternakan dan hewan. Selanjutnya disampaikan rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme pelaksanaan perjalanan dinas. Di sini ada alur pelaksanaan perjalanan dinas, yaitu harus membuat surat tugas atau SPD dan langsung ke melaksanakan kegiatan, lalu mengumpulkan dokumen dan selanjutnya verifikasi dan yang terakhir adalah penyelesaian administrasi keuangan. Nah, di sini ada dokumen-dokumen yang harus dipertanggungjawabkan.
Berikut ada surat perjalanan dinas, ada bukti transportasi, ada bukti penginapan, serta laporan hasil kegiatan yang bertujuan memastikan penggunaan anggaran sesuai untuk apa ya, agar dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun keuangan. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada proses pembukaan belanja perjalanan dinas. Alur pembukaannya harus membuat dokumen perjalanan dinas, lalu verifikasi dokumen, lalu pencatatan transaksi-transaksi, dan pembukuan dalam sakti, selanjutnya terakhirnya pelaporan. Dan pencatatan yang dilakukan pada bukunya ada buku kas umum, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, yang terakhir ada buku pembantu UMK perjalanan dinas. Dan sistem yang digunakan oleh aplikasi Sakti sebagai sistem pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah. Boleh di next. Lanjut, ada pengawasan relasi anggaran. Nah, peran bendahara pengeluaran di sini yaitu mencatat seluruh transaksi perjalanan dinas, memantau relasi anggaran melalui buku pengawasan anggaran belanja, memastikan realisasi tidak melebihi pagu dalam DIPA dan POK, dan mendukung efisiensi dan pengendalian penggunaan anggaran. Manfaat penggunaan sakti itu meningkatkan operasi pencatatan, mempercepat penyusunan laporan keuangan, memudahkan monitoring realisasi anggaran, dan mendukung transparansi dan keterlancaran transaksi. Nah, di sini ada kesimpulannya. Langsung aja kita simpulin, yaitu pengelolaan perjalanan dinas di BRMPHPKH sudah berjalan sesuai aturan dan didukung dokumen yang lengkap dan pencatatannya itu telah terintegrasi dalam aplikasi Sakti sehingga memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi, eh, dan sarannya itu adalah meningkatkan ketertiban administrasi, menjaga konsistensi pengawasan anggaran, dan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Sakti. Baik, dari kesimpulan dan saran tadi berakhir sudah penyampaian PJBL kami pada kesempatan ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.